Mas, Siapa yang melakukannya? Bosnya adalah liar. Dia memaksa saya, dia menyandera istri dan anak saya. Aku beritahu kamu liar urusan rampok dan membunuh. Kami tidak melakukannya. Lihat bagaimana aku menghajar kamu pergi. Kakak. Terkejut atau tidak terdugakan. Liar kamu datang sini. Zeng, aku beritahu kamu. Hari ini uang ini pasti aku dapatkan. Aku yang bilang. Liar kamu bajingan. Adik. Hari ini adikmu. Lain kali istri dan anakmu. Mas, Kalian para pembunuh. Kriminal Zeng Ning, karena kejahatan mengangkut barang terlarang. Dihukum 3 tahun, dan semua aset disita. Ah, Masuk penjara maut. Kalau naga kamu harus tunduk. Apalagi kamu, bahkan adikmu saja tidak bisa melindungi. Sampah yang bisa dipermainkan orang. kamu mau apa? Tentu saja menghajar kamu, nona kecil. Ayo. Cukup garang, tapi aku suka yang garang. Karena kamu tidak tahu diri. Hari ini aku akan mendidik kamu. Cuci dia bersih, tunggu aku kembali. Nah. Sialnya kamu lebih tampan dari aku. Kalau kehilangan perlindungan Bos Ju, yang mati berikutnya mungkin aku. Aku tidak bisa mati. Nak, kamu dan aku ada jodoh. Hari ini aku, Hei Long, akan menerima kamu sebagai murid. Ini adalah rahasia keluarga Hei Long yang tidak diwariskan. Membedakan yin dan yang, menentukan Qian Kun. Menentukan hidup dan mati. Melatih kemauan yang tidak menyerah, mengolah tubuh seperti baja. Satu gerakan bisa menentukan kemenangan, satu pikiran bisa mengendalikan hati. Satu jurus bisa menentukan hidup dan mati. Melatih seni bela diri, semua keinginan berubah menjadi iblis hanya dengan 6 indera yang bersih. Memotong pikiran jahat, barulah kekuatan ilahi dapat sempurna. Ingat, jangan sampai pusar energi kau terkalahkan. Nafsu menjadi iblis, nafsu berubah menjadi kekosongan. Pada hari kau berhasil, kau akan tak terkalahkan di dunia. Tertawa menguasai alam semesta. Dia mungkin sudah mati. Hantu-hantu. Apa yang terjadi, bos? Dia kerasukan hantu. Apa aku berhalusinasi? Ayo, aku sudah tidak sabar. Mencari mati. Apa masih bengong, tidak mau mati? Serang dia. Naga hitam ternyata bukan halusinasi. Katakan siapa yang memasukkanku ke penjara. Tanyakan pada adikmu di neraka. Matilah. Jangan bunuh aku, hanya 3 tahun. Bahkan Jiang Shen yang terkuat di penjara dikalahkan oleh naga hitam. Apa yang mereka perebutkan kau belum tahu. Naga hitam akan segera keluar dari penjara. Bunuh dia. Naga hitam tiba. Sujud pada naga hitam. Istri dan anak baik-baik saja, tapi aku khawatir. Musuh akan menyakiti istri. Kau akan keluar dari penjara bersamaku hari ini. Terima kasih atas kebangkitan kembali oleh naga hitam. Aku akan memberikan segalanya. Antarkan naga hitam keluar dari penjara. Yuroisin, tunggu aku. Orang tua kapan kembalikan 5 target kecil? Ibu sudah dipikirkan belum, Zeng Ning? Uang yang dia pinjam untuk El ganti F. Apa hubungannya dengan keluarga Chen bawa dia masuk? Ayah, ibu tolong aku. Ayah, ibu tolong aku. Aku hanya kalah 2 kali, aku tidak berhutang sebanyak itu.
Mereka-mereka yang menjebakku. Kau anak durhaka, aku akan membunuhmu. Kalau tidak bayar nyawanya, yang akan jadi gantinya. Jangan Tuan Harimau. Tolong jangan sakiti dia. Dia satu-satunya keturunan keluarga Chen. Satu-satunya keturunan, bagaimana kalau ganti dengan dia? Istri Zeng pasti banyak yang mau di kota barat. Hahaha. Tolong lepaskan mereka. Kedepannya apa yang kau mau kami akan berikan. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Kakak asakan, kamu setuju untuk pergi dengannya Pakle. Dia pasti akan membebaskan kita. Kakak, aku satu-satunya adikmu. Tolong setujulah dengannya. Selama ini bagaimana aku memperlakukanmu? Anggap saja seperti babi yang menggosok suamimu, juga tidak akan keluar lagi. Tidak ada yang akan peduli, dasar binatang, diamlah. Sudahlah, Kak. Kakak, jangan buang waktu saya. Saya kasih kamu 3 detik atau saya akan membunuhnya. Atau biarkan Nona Chen pergi dengan saya. Ibu Sepet, bantu saya membujuk kakak. Saya tidak ingin mati, Ibu. Euro. Tolong selamatkan adikmu. Apa yang orang tua berhutang padamu akan kami bayar. Semua akan kami kembalikan padamu. 3 Kak, tolong setujulah. Nanti kalau saya sudah punya uang pasti, akan menebusmu kembali, Kak. Ayah hanya punya dia satu anak laki-laki. Kalau dia mati saya juga tidak akan hidup. Jangan bicara lagi, 2 tolong. Saya setuju. Hahaha, menarik. Kan anak saya. Saya akan pergi dengan kalian. Itu baru benar. Nona Chen, silakan. Kalau itu putriku. Aku jadi hantu pun tak akan membiarkan kalian. Selamat kepada tuan ini. Berhasil mendapatkan kitab perunggu Zhenguan. Selanjutnya adegan utama datang. Silakan sambut barang lelang utama hari ini. Siapa yang memenangkan Ocean Star kali ini akan mendapat bonus putri keluarga Chen dari Sihai. Chen Yuro. Harga awal 1 miliar. Ini putri keluarga Chen. Sayanya menikah dengan seorang kriminal. 1 miliar, 100 juta, 2 miliar. 2 miliar 500 juta. Leihu ini anak tahu caranya. Tahu aku suka yang begini. Kasih tahu dia barang ini. Aku yang ambil. Lelang dihentikan, jangan berebut lagi. Orang di ruang VIP nomor 1 yang ambil segera antarkan. Katanya si tua cabul itu tahun ini sudah ganti 4 istri. Cantik begini jatuh ke tangan si tua cabul itu. Sungguh sayang. Terima kasih semuanya, sudah menyempatkan diri. Datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini, bukan hanya ulang tahun ke-60ku, tapi juga hari pernikahanku. Apa ini kabar gembira besar? Kakakku kalau jadi Nyonya Shen. Keluarga Chen pasti bakal naik daun. Gadis cantik asal kamu melayaniku dengan baik. Mau apa? Aku bisa penuhi. Hahaha. Ibu mertua dan adik ipar juga datang. Aku adik kandungnya. Kedepannya kita jadi satu keluarga. Siapa bilang satu keluarga denganmu? Setelah aku menikah dengan kakakmu, baru jadi satu keluarga. Hahaha, betul-betul. Harus sembahyang dulu. Om Shen silakan atur saja. Waktu baik sudah tiba, segera sembahyang. Ibu kalian tega begitu. Jangan ngomong sembarangan, siapa yang tidak mau menikah dengan Om Shen. Jangan tidak tahu diri ya. Kalau hari ini kamu tidak kooperatif, jangan salahkan aku karena mengirim Sin ke panti asuhan. Kamu tidak akan bisa melihatnya, lagi waktunya sudah tiba. Nona Chen, mari kita lakukan upacara pernikahan. Sujud kepada langit dan bumi. Hari yang penting seperti ini mana mungkin aku tidak hadir. Chen Zhengning sengaja datang untuk menghadiri pemakaman Tuan Shen. Chen Zhengning sengaja datang untuk menghadiri pemakaman Tuan Shen. Di mana Chen Yuro? Kamu bertarung dengan orangku, kalau menang aku kembalikan dia padamu. Jangan biarkan dia hijab meninggalkan sini hadapi sampah seperti ini. 1 pukulan sudah cukup, ayo bocah. Sudah memikirkan cara matimu. Ah, sampah, ayo. Ayo lanjutkan. Bagaimana mungkin? Leihu, saatnya menepati janjimu. Takut apa, serang semuanya. Kamu si menantu sampah tidak layak melawanku. Sekarang ini istrimu mungkin sedang makan permen di bawah kaki bos besar. Leihu, Bunuh dia. Sekumpulan sampah.
Sakit. Aku izinkan kamu pergi-pergilah. Di mana istriku? Aku beritahu kamu pelindungku adalah di wajahmu. Kalau kamu berani menyentuhku, kamu akan menunggu untuk dipotong 5 bagian. Aku beritahu kamu hari ini siapapun tidak akan berguna. Dia satu-satunya yang keluar dari penjara kematian. 10 nyawamu tidak cukup untuk membayarnya. Aku lihat si ZZ itu bikin masalah di wilayahku, Dewa Jiang. Anak inilah. Dia sama sekali tidak menghargaimu, sekarang baru tahu takut. Dewa Jiang, benda inilah yang melukai saudara-saudara kita. Kamu harus membantu kami membalas dendam. Yang melawan keinginanku mati. Jiang Zheng, kamu benar-benar besar kepala. Menghormati Tuan Hitam Naga. Bawahan ini pantas mati karena tidak bisa mengenali sekilas. Apakah kamu salah paham? Dia hanya seorang menantu sampah keluarga Chen brengsek. Juga satu-satunya raja dari penjara kematian. Tuan Hitam Naga, aku salah kamu biarkan nyawa anjingku ini seret keluar dan potong kepalanya. Aku tidak mau mati. Tunggu sebentar, kamu tahu apa yang ingin aku tanyakan? Nona Chen dibeli oleh kakek keluarga Shen. Kakek Shen memaksanya untuk menikah. Bawa pergi. Tuan Hitam Naga, aku bisa menjadi budakmu. Kamu segera ikut aku ke keluarga Shen untuk mengantar Shen Laoye ke akhir hayatnya. Jangan takut Yuro akan membawamu pulang sekarang. Zheng Ning. Jangan takut Yuro akan membawamu pulang sekarang. Hari ini adalah hari bahagia putriku. Kamu Elganti F, jangan bawa sial ke sini. Ini adalah keluarga Shen, jangan berani-berani di sini. Kamu begitu suka. Tinggal di penjara 3 tahun masih kurangnya. Aku sengaja datang hari ini untuk memberikan pakaian terakhir kepada Shen Laoye. Semoga Shen Laoye memakai baju baru di jalan menuju alam baka. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Shen Laoye semoga tenang di perjalanan. Selura Zihai. Tidak ada yang berani melawan keluarga Shen. Nyawamu pasti aku ambil. Bawa dia ke penjara kematian. Menikah atau dia mati. Itu penjara kematian. Orang yang masuk, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Aku menikah denganmu. Aku menikah denganmu. Dengar tidak? Ini dia yang bilang sendiri. Hari ini adalah hari kematianmu. Zheng Ning, keluarga Shen punya jebakan cepat pergi. Kesempatan diberikan, tidak dihargai, tidak ada pilihan. Kamu harus menikah, dia harus mati. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba jadi begitu kuat? Kepala penjara selanjutnya mohon bantuannya. Anak ini punya kemampuan. Hati-hati kalau sampai sampah seperti ini tidak bisa aku selesaikan. Maka kepala penjara baru ini akan malu dengan nama penjara kematian. Zheng Ning, cepat pergi. Yuro, jangan takut, aku bilang aku pasti akan membawamu pulang. Kamu bisa pergi sejak penjara kematian didirikan. Yang bisa keluar hidup-hidup hanya Jiang Shen. Kepala penjara pernah dengar tentang naga hitam. Ini rahasia tertinggi penjara kematian, bagaimana kamu tahu? Kalau aku bilang yang berdiri di depanmu adalah naga hitam. Hahaha, kalau kamu naga hitam. Aku adalah Raja Langit, tangkap dia. Semua mundur. Tangkap dia, semua mundur. Selamat datang Jiang Shen. Dewa Jiang hari ini. Dewa Jiang bocah itu di wilayah Tuan Tua Shen. Berbuat onar, aku sedang menanganinya sesuai hukum. Hari ini adalah hari bahagiaku, aku tidak punya dendam dengannya. Dia kakak ipar. Sudah bekerja keras. Kakak ipar. Jiang Zheng adalah teman baikku, dia datang untuk membantuku. Zheng Ning, kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Kamu kembali dulu, aku ada urusan yang harus dilakukan. Antarkan kakak ipar pulang. Dia adalah wanitaku, apa maksudmu ini? Sejak kapan aku harus meminta izin padamu untuk bertindak, Dewa Jiang? Demi wajah cucuku Shen Fei. Berikan aku sedikit kehormatan, bagaimana? Seberapa besar wajah Shen Fei bisa berpengaruh menghadap Tuan Naga Hitam? Anak biweh Tuan Naga Hitam menggaki kesalahan. Mohin Tuan Naga Hitam, member IQ Command. Bangkitlah semua. Dia benar-benar naga hitam, Tuan Naga Hitam. Bagaimana Tuan Tua Shen akan minai lisekin masalah ini? Aku sudah bilang hari ini pasti menjadi hari kematiannya. Kalau kamu berani menyentuhku, cucuku pasti akan membunuhmu. Apa-apaan naga hitam keluarga Shen, kami tak pernah takut. Aku penasaran seberapa besar kemampuan Shen Fei. Coba saja lihat sendiri. Kalau kamu masih ingin bekerja sama dengan Shen Fei, dengarkan aku. Di hadapan Tuan Naga Hitam, Shen Fei hanyalah badut yang melompat-lompat selamat mencoba. Pamit hei orang-orang. Bawa tua bangka itu pergi, aku salah Dewa Jiang. Aku pantas mati mohan kau lihat wajah kukiku. Ampuni aku, biarkan tua bangka ini pergi. Tuan Naga Hitam, aku salah, mohon ampuni aku. Aku akan memberimu uang, semua uang keluarga Shen milikmu. Aku salah Tuan Naga Hitam. Tuan Naga Hitam. Ini cukup melelahkan, aku pergi dulu. Baik Zheng Ning. Beritahu Sang Ming. Dia ingin balas dendam pada Zheng Ning. Aku beri dia kesempatan itu.
Sin, bangunlah. Jangan takutkan ibumu. Ada apa? Penyakit lama Sin kambuh lagi. Cepat ke rumah sakit. Tunggu dulu. Siapa yang berani menyelamatkannya? Zhang Ming, kenapa kamu di sini? Kamu tidak akan melupakan aku secepat ini kan? Zhang Ming, kalau ada apa-apa dengan anak itu, kaki dan tanganmu yang satunya juga jangan harap bisa bergerak. Hari ini, aku akan lihat siapa di rumah sakit ini yang berani menyelamatkannya. Dokter, kalau tidak segera ditangani akan terlambat. Maaf, Pak. Ming Ye, kita tidak bisa melawan dia, lebih baik kamu pindah rumah sakit. Dokter ini benar-benar mengerti situasi bagus. Ah, sayang sekali. Anak yang lucu ini mempunyai ayah yang tidak berguna. Zhang Ming, kita tidak punya masalah apa. Kamu mau apa? Tidak punya masalah. Lihat, tidak satu kaki untuk nyawa anakmu. Tidak berlebihan kan, Pak Zeng? Anaknya mungkin menderita miokarditis akut dalam 10 menit lagi. Akan melewatkan waktu terbaik untuk pertolongan. Sin. Dengar, tidak kamu bisa telepon untuk menghubungi rumah duka. Maaf, aku lupa kamu sekarang orang miskin. Tapi, ini biaya pemakaman untukmu. Kamu kan sangat sombong, ayo pukul aku. Pukul aku lagi di sini. Zhang Ming, aku beritahu kamu kalau ada apa-apa dengan anakku, aku yang pertama akan membunuhmu. Sombong sekali, aku takut, Dr. Liu. ZZ ini, dorong dia masuk. Potong organ dalamnya untukku. Ming Ye, aku. Dr. Liu, aku ingat kamu punya anak TK kan, kalau tidak. Satu nyawa tukar satu nyawa. Kenapa terburu-buru? Zhang Ming bertengkar lagi dengan orang. Itu kan orangnya, Shefli. Kalau sampai besar bisa ada korban, aku harus turun sendiri. Ayo aku bantu dorong. Zhang Ming, kamu cari mati. Aku sudah lama menahanmu. Kamu gila, aku akan mengeluarkan semua organ dalam anakmu dan menjualnya. Dan kalian semua akan mati. Bilang lagi. Diam saja, apa cepat lakukan. Aku sendiri yang akan melakukannya. Cepat mati. Jangan. Kamu mau apa? Memotong anggota badanmu. Kamu orang F, mati saja, aku antar kamu ke kantor polisi. Sebelum itu aku bunuh kamu dulu. Berhenti, apa yang terjadi, Direktur Lee? Kamu datang ini bagus. Cepat atur orang untuk membunuh mereka, aku mau lihat ini. Dibuang hati dan paru-paru. Direktur, tolong selamatkan anakku, aku bisa kasih uang. Di kota barat, tidak ada yang berani melawanku. Dr. Liu, cepatlah. Kamu mau anakmu ikut mati ya? Direktur Lee, lihat siapa aku. Kenapa kamu, Dr. Liu, berhenti? Maaf, aku tidak tahu dia anakmu. Pak Zeng, hari ini kamu tenang saja. Operasi anakmu akan aku lakukan sendiri. Direktur Lee, kamu tidak takut melawan Bos Shen ya? Pergi, mau aku panggil satpam untuk mengusirmu. Kamu tunggu saja, Pak Zeng. Sabar, tunggu sebentar. Bos Shen, Zhang Ming telepon bilang. Direktur Lee merusak rencananya. Tidak becus, hanya merusak saja sampah. Kirim orang ke sana ya. Tunggu, kalau Zhang Ming gagal. Sampaikan ke keluarga Chen. Kalau dalam 3 hari aku tidak lihat anaknya datang minta maaf. Aku bunuh seluruh keluarganya ya. Orang Zeng, kamu mati sudah. Orangku datang, kalian semua ikut mati bersamamu. Tidak apa-apa. Orang bodoh tidak takut ya. Kamu pikir masih ada yang bisa selamatkan kamu? Kamu maksud apa? Zhang Ming ini anak buahmu yang terakhir. Zhang Ming ini anak buahmu yang terakhir. Tidak mungkin. Bos Shen kirim puluhan orang, bagaimana mungkin kalian bisa menang? Aku akan bawa dia ke penjara damai. Tidak bawa dia ke penjara maut. Penjara maut aku. Aku salah, Bos Zeng, maafkan aku. Aku tidak mau, Bos Zeng. Bawa pergi. Bos Zeng, tolong maafkan aku. Pergi bicara dengan narapidana mati. Jangan sampai ada apa-apa. Tidak apa-apa, tidak akan ada apa-apa. Bagaimana, Dok? Mr. Zeng. Maaf ya kalian. Aduh, Euro. Mr. Zeng, maaf ya kalian. Aduh, Euro. Ketua, gimana kabarnya? Kondisi penyakitnya
Tidak bisa disembuhkan total. Gak apa-apa, berapa lama lagi umurnya? Mungkin tinggal seminggu lagi. Gak apa Euro, tenang, aku pasti akan menyembuhkannya. Euro, tenang ya. Kamu sekarang antarkan Sin ke kamar pasien. Aku sekarang cari orang. Kamu tunggu aku. Zhengning, mana, cepat keluarkan dia. Ayah Ibu Chen Xiong, kenapa kalian datang? Sampai kapan kamu mau merusak hidup kami baru berhenti? Apa sih yang terjadi, Bu? Masa masih berani nanya, kalau bukan karena Zhengning si brengsek itu. Tangan aku bisa jadi begini. Binatang itu, apa dia yang membunuh Shen Lao? Lalu menangkap orangnya. Shen Fei bilang, mereka yang duluan menyisahkan keluarga kita. Demi seorang anak yang sudah sakit parah. Kamu mau membunuh seluruh keluarga kita. Sekarang cuma ada satu cara. Suruh Zhengning minta maaf sama dia. Tapi, Mereka sudah kasih kita kesempatan. Lebih baik daripada si brengsek tak berguna itu kan. Euro, kamu pikir baik-baik, kalau tidak. Kamu bujuk Shenzong biarkan keluarga kita hidup. Uang pengobatan anak itu kita yang tanggung. oke. Kakak Zeng. Ini ahli medis Wang Songren. Operasi anaknya sudah siap, bisa diatur untuk pindah rumah sakit. Terima kasih ya bro. Sembahyang Guan Gong dulu. Shenzong, hari ini aku datang untuk minta maaf sama Anda. Di dunia persilatan ada hukum karma. Zhengning membunuh kakekku, menangkap saudaraku. Ini mau diapain? Sekali lagi minta maaf sama Shenzong. Maaf. Wah, kakak ipar jago minum. Tapi cuma segelas arak mau menukar nyawa. Apa aku agak rugi ya? Lalu Shenzong mau gimana? Bar saya buka. Kamu kerja buat saya. Kamu bisa lepaskan keluarga dan anak saya. Ya, kamu kerja buat saya seminggu. Saya pasti lepaskan keluargamu. Oke, saya setuju. Oke, cepat sekali. Antar kakak ipar keluar ya, kakak ipar. LGF, kamu masih berani datang ke rumah kami. Pulang, siapkan pemakaman untuk si brengsek kecil. Euro mana? Masih ingat kakak saya? Urusanmu sendiri sudah jelas belum? Jangan sampai nanti kepala kamu dipotong Shenzong. Baru tahu betapa bodohnya kamu kali ini Euro. Harus bercerai dengan sampah sepertimu. Keluarga Chen tidak ada hubungan lagi denganmu. Apakah Euro ada di tempat Shen Fei? Bukan sudah Bilang bilang? saja. LGF, lepaskan anak saya. Euro sekarang di bar Shenzong. Mau mati? Bar. Saya Len, LGF. Aku siapkan pemakaman untukmu. As sekali satu batu dua burung, sampah ini mati. Shenzong juga lega. Haha, bagus sekali. Hari ini kita harus bersenang-senang. Kakak kamu bilang wanita ini tidak akan larikan. Dia tidak bisa lari, anak perempuannya masih di tanganku. Nanti aku akan mempermalukannya dengan baik. Hahaha. Tugasnya sederhana. Hanya menarik pelanggan. Tapi baju kamu tidak cocok. Ganti bajunya. Saya tidak setuju dengan semua ini. Ganti bajunya. Shenzong, saya tidak setuju dengan semua ini. Kamu tidak mau ganti juga tidak apa-apa. Tapi anak perempuanmu yang masih di rumah sakit kota. Aku akan kirim orang untuk memberi hadiah. Hahaha. Saya ganti. Kakak ipar benar-benar hebat, ayo. Minum bersama. Ini memang wanita dari Bos Zeng. Wajah ini layak untuk sosok ini. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Kami PR posisi ini. Hanya setelah pelatihan. Kalau tidak, aku akan melatihmu. Langkah pertama adalah belajar memanggang bos. Sikap hormat. Apakah saya harus meletakkan kepala keluarga Chen di sini untuk mengerti? Bagus, kita minum satu. Anda harus berolahraga. Kau butuh bakat untuk pekerjaan ini. Adik parliamentarian, Tian untuk sini orang. Jangan terlalu jauh. Aku di sini untuk bekerja. Lao Zu telah memberi Anda wajah, Anda berani menawar dengan Lao Zu di sini. Aku tidak ingin keluargamu mati. Aku ingin kau mengerti. Kau adalah Zhengning. Aku hanya mencari Shen Fei. Beraninya kau memanggil nama Shen. Kakak ipar melompat. Wow, hey. Lompat dan lompat untuk membantu saya Mina Isu Akindari. Jika kau bahagia, aku tidak hanya membiarkan keluargamu pergi. Aku juga membantu menyelamatkan putriku Shen Zhengning ke aula. Oke, bunuh dia.
Kau biarkan dia, aku melompat. Hahaha. Datang dan berikan handuk untuk menyeka keringat. Buka. Aku bisa pergi. Dan langkah terakhir permainan akan berakhir. Omong kosong. Tidur bersamaku selama seminggu. Mengubah Gangga menjadi batu giok. Juga membantu Anda menyelamatkan putri Anda. Itu harus menjadi rencana lama Anda. Kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Shen kami. Sangat jarang. Bermimpi. Apakah Anda membiarkan Anda pergi? Kakak. Dan bermain dengan kami. Shen selalu membiarkan teman Zheng Ning Jiang Sheng tahu. Aku takut dia tidak akan mengampuni kamu. Jiang Zheng hanya sampah. Itu hanya bisa berurusan dengan orang tua kita. Di tempat saya. Pastinya kakak ipar tidak mau datang. Coba pakai teknologi dan trik jitu. Minum ini. Kamu hanya perlu buka dan tutup mata. Pikirkan keluargamu. Pikirkan anakmu, pikirkan Zheng Ning. Jangan ragu lagi. Menjauhlah, jangan sentuh aku. Tidak mau minum ya? Panggil orang, suruh mereka menyuapinya. Ya minum, bawa ke hotel. Berhenti. Zheng Ning, kamu harus membayar dengan darah. Jangan keterlaluan. Aku akan menghancurkanmu lalu tidur denganmu. Panggil orang di sini, bunuh mereka. 1L jadi F tak apa, ayo maju. Berani bertindak ya? Panggil semua saudaraku masuk adu. Wanita jalang sangat menggoda. Euro. Shen Fei, kamu melewati batas. Zheng Ning, ini wilayahku. Lihat, hari ini, aku akan menghancurkanmu. Kamu yang pertama menghina keluargaku, menghina istriku. Aku akan menghancurkan barmu. Kamu yang pertama menghina keluargaku, menghina istriku. Aku akan menghancurkan barmu. Zheng Ning, jangan mendekat. Uangku bisa kuberikan padamu, industri yang kuambil darimu dulu. Bisa kuberikan padamu keluarga Shen, juga bisa kuberikan padamu. Masih mau bertarung? Tidak. Zheng Laoda beri ruang. Agar bisa bertemu lagi, nanti jangan melawanku lagi. Mengerti, tidak berani lagi. Kamu menderita. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Tidak apa-apa, minum sedikit banyak mulai hari ini. Suruh orangmu melindungi istri dan anak perempuanku. Mengerti. Pergi ke rumah sakit sekalian lihat Sin Sin. Zheng Ning, aku akan membuatmu membayar. Mama. Sin Sin. Sekarang bagaimana perasaanmu? Baik-baik saja, Paman dan Bibi di rumah sakit. Sangat baik padaku. Chunyoro, kamu ngapain? Kamu belum boleh sembarangan turun dari tempat tidur, benar-benar nekat. Perawat, bagaimana kondisi anaknya? Jangan khawatir, anaknya sekarang baik-baik saja. Penyakitnya sudah terkontrol, sebentar lagi bisa mengurus pindah rumah sakit. Itu suamiku mana? Mama lihat Papa di luar. Zheng Ning, kamu gimana, nggak ada apa-apa kan? Gak apa-apa, cuma berantem luka kecil-kecil. Papa datang. Naik ke tempat tiduran dong. Kedepannya jangan kayak gitu lagi, mereka kan banyak. Baik, aku janji sama kamu sayang datang. Biarkan papa lihat ada nggak yang gak nyaman. Kamu ini Chess. Kamu mau membunuh kita semua ya? Kamu ini Chess. Kamu mau membunuh kita ya? Bilang kenapa kamu mau menghancurkan Bar Shenzong? Merusak kerjasama kita. Itu kerjasama apa? Kalian cuma mau menjerumuskan aku ke lubang api. Shen Fei, sampah seperti itu kalian juga berani berurusan. Sampah lebih baik daripada pengkhianat. Pembunuh sekarang sudah baik. Shen Fei ngotot mau nyawa Sin Sin sebagai ganti utang, gimana dong? Aku lihat siapa yang berani. Kamu nggak mungkin mau bikin keluarga kita. Orang sakit ikut matikan. Benar, lagian anak kecilnya sudah nggak bisa disembuhkan. Mending kita kasih Shenzong bawa. Biar dia reda marahnya. Kita kedepannya juga bisa ketemu. Mama ngomong apa sih? Sin Sin sekarang penyakitnya sudah membaik, Zheng Ning juga sudah mengurus pindah rumah sakit. Sin Sin pasti bisa sembuh. Dia aja. Barang sampah masih ngurus pindah rumah sakit. Apalagi penyakit yang bahkan Dekan Ling nggak bisa sembuhkan. Dewa aja susah sembuh sudah. Kasih Sin Sin sama aku sekarang, aku bawa. Ke Shenzong sujud minta maaf. Gimana, tanganmu nggak sakit ya? Kamu, aku bilangkan kamu pengkhianat. Cuma bisa mengancam.
Kamu ini, anak durhaka. Kasih anaknya kalau enggak. Keluarlah dari keluarga Chen kalian berdua. Benar lagian anaknya juga sudah nggak bisa disembuhkan. Buat Wo datang pun bakal kesulitan. Oh ya, Kak Zeng. Pemindahan rumah sakit anak sudah selesai. Halo dokter. Adik kecil kita naik pesawat untuk pindah rumah sakit ya. Oh, Ini dokter Wang yang terkenal. Sedang memeriksa pasien dokter, Wang apa Anda salah orang? Dia cuma LGF, hati-hati bicaramu. Kak Zeng adalah keluarga pasien penting saya. baiknya kamu bersikap sopan pada anak saya. Kak, Ayo pergi. ayo pergi. Ini Zeng Ning. Ada yang mau bantu dia pasti punya kemampuan besar. Pasti dia menyuap banyak uang. Kalau tidak siapa yang mau bantu? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini, kita bakal dibunuh Shen Fei. Bagaimana kalau kita mencuri anak itu? Jangan bergerak, jangan banyak bicara. Zeng Ning di mana di rumah sakit? Setengah jam lagi, aku harus melihat Zeng Ning. Kalau tidak tanganmu kupotong. Anakku tolong. Shen Fei dan orang-orangnya datang. Apa orang-orang Shen Fei datang ke rumah? Apa yang terjadi? Orang-orang Shen Fei datang, mereka memaksa kamu kembali. Aku segera ke sana. Tidak apa-apa, cuma orang yang sudah kalah. Aku ikut denganmu. Ayo. Waktunya habis, ambil tanganmu dulu, jangan Kak, tunggu sebentar. Dia segera datang. Berhenti. Zeng Ning, kamu mau mati, jangan bawa kami ikut mati. Akhirnya kamu datang. Kalau kamu berani bertindak, aku akan laporkan ke polisi. Tidak apa-apa, selama aku di sini mereka tidak berani bertindak. Sombong apa kalau mau mati-mati di luar sana? Apa urusan kalian datang ke rumahku? Mereka orang-orang Shen Fei. Dia tidak ada hubungannya dengan kami, terserah kalian mau apa. Aku tidak butuh nasihatmu. Cepat pergi. Matilah kau brengsek. Apa yang terjadi? Bos Shen bilang permusuhan antara keluarga kita sudah lama. Semua orang harus duduk dan berbicara dengan tenang. Jadi saya sengaja mengundang kalian berdua untuk berkunjung ke Villa Shen. Ini adalah perangkap, jangan pergi. Dia tidak punya nyali untuk itu. Kalau kamu tidak pergi jangan selagon saya jika ada masalah. Pergi sendiri, jangan ajak putri saya. Zeng Ning, kamu gila ya? Ini saatnya menyelesaikan masalah. Selamat datang kakak Zeng, sudah 10 tahun tidak datang ke sini. Saya datang untuk menyelesaikan masalah. Saya juga tulus ingin berteman dengan Anda, ayo duduk. Hari ini, saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Untuk menghormati kalian berdua. Jujur saja, apa yang ingin kamu katakan? Kakak ipar, apakah kamu tidak percaya pada saya? Saya tahu kamu suka, sengaja dikirim langsung dari Afrika. 5 pula karat. Barang semahal ini tidak bisa saya pakai. Shen simpan saja untuk diri sendiri. Saya benar-benar ingin meminta maaf. Sinilah, ini selesai. Shen, kalau begitu saya tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Salah saya hari ini. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Tentang bar saya. Bagaimana kamu akan menanganinya? Apakah kamu ingin mengancam saya? Kamu lihat salah paham lagi kan? Salah paham sebelumnya, kalian yang mulai. Kamu tidak tahu. Keluarga kamu semua sehat-sehat. Kakek saya meninggal tragis, saudara saya ditangkap. Bar saya dihancurkan. Saya tidak bisa menahan malu. Coba katakan. Kamu harus mengganti saya dengan sebuah perusahaan dan satu orang. Saya tidak punya perusahaan, juga tidak ada orang yang bisa saya berikan. Tidak kamu punya, dan saya sangat tertarik. Kita selesaikan satu persatu, ini adalah tanah dari Asosiasi Naga Hitam. Kamu harus memberikannya kepada Shen, saya. Asosiasi Naga Hitam sekarang bukan saya yang mengatur. Jika kamu menginginkannya, kamu harus bicara dengan Suyu. Kamu main-main dengan saya, siapa yang tidak tahu Asosiasi Naga Hitam? Masih mendengarkanmu. Suyu hanyalah boneka kamu. Kamu terlalu menganggap saya. Saya pasti akan mendapatkannya, kamu berikan atau tidak. Shen, saya bisa membantu Anda bernegosiasi, ada permintaan lain. Bisa juga disampaikan sekaligus. Ingin bermain-main dengan barang bekas Anda. Ayo kita pergi. Jangan buru-buru kakak ipar, kita belum selesai bicara. Syarat kedua saya, sangat sederhana Zeng Ning. Saya mau istri Anda. Menurut Anda apakah saya akan setuju? Anda harus setuju. Ada 400 orang di luar menunggu. Pintu ini akan dibuka, kepala Anda akan jatuh. Anda membuat keributan besar, tidak takut mengganggu orang-orang di penjara kematian. Anda bicara tentang kepala penjara yang baru saja menjabat. Dia tidak akan datang jauh di sana. Dan di sebelah saya ada krematorium. 3 menit membuat Anda lenyap. Ini terjadi tiba-tiba, tolong bantu saya. Katakanlah bahkan jika itu nyawa saya tidak akan menolak. Saya tahu sifat Shen Fei. Nanti Anda tunggu di luar. Biarkan dia merasakan keseruan penjara kematian. Setelah berbicara lama, akhirnya Anda menyatakan tujuan Anda. Saya juga tidak bilang harus mati. Hari ini Anda tinggalkan tanah dan orangnya. Saya Parkland and the Pulang Jenkins. Mimpi.
Di belakang saya ada krematorium. Tidak keberatan menambah 2 mayat. Masalah tanah bisa saya selesaikan, orang jangan harap. Hari ini saya mau bawa orang. Bawa kakak ipar saya pulang. Berani. Lihat saya berani atau Shen saya. Fei, saya pikir kita bisa menjadi teman baik. Apa yang Anda pikirkan Anda membunuh kakek saya? Anda masih ingin berteman dengan saya pantaskah? Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aksi hari ini harus mati. Shen Fei, Apa gunanya bisa bertarung Anda, bisa lawan 400 orang? nanti saat perkelahian Anda pergi dulu, jangan pedulikan saya. Pergi bersama. Jangan banyak bicara, pertunjukan segera dimulai. Panggil orang. Shen Fei, Anda pikir saya tidak punya orang? Lalu bagaimana villa saya kokoh? Anda bawa 1000 orang lagi, tidak akan bisa masuk. Kita bisa mencoba. Zheng Ning, mulai hari ini, siapapun yang berhubungan denganmu, aku akan bunuh satu persatu. Shen Fei, orang-orangmu mana? Bagus, orang-orangku sudah sampai. Nyawa sialanmu hari ini, sudah sampai, akhirnya tunggu apa lagi? Semuanya masuk. Cepat pergi, jangan berurusan dengan orang seperti ini. Pergi. Aku lihat kalian mau lari kemana. Zheng Ning, kamu gila? Cepat ikut aku. Pulang dan tunggu aku. Pergi, aku lihat kamu mau lari kemana. Siapa bilang aku mau pergi? Tidak mungkin. Hormat pada Tuan Hitam Naga. Bangunlah. Tuan, lebih dari 400 orang di luar. Semuanya sudah dikirim ke penjara kematian, sisanya ada di sini. Shen, kamu mau terus memanggil orang atau bertarung 1 lawan 1 denganku? Zheng Ning, kalau kamu berani bunuh saja aku. Sekarang membunuhmu terlalu mudah. Kamu masih harus ke penjara kematian, rasakan kehidupan baru. Kakekmu masih menunggumu di bawah. Shen Fei, kamu terlibat dalam kekerasan dan percobaan pembunuhan. Dihukum mati sesuai hukum, aku tidak bisa hidup. Kamu pun jangan harap bisa hidup. Sampai sekarang masih tidak terima. Aku jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Reputasiku seumur hidup hancur di tangan bajingan sepertimu. Kamu lebih baik tinggal di penjara kematian. Aku tidak terima, hati-hati. Bagaimana menangani orang ini? Bawa dia pergi. Aku akan membunuhmu, tutup mulutnya. Ayah kamu sudah pulang. Anak baik. Ayah Sin turun. Baik-baik. Kedepannya apapun yang terjadi, jangan pernah hadapi bahaya sendirian. Apapun masalahnya, kita hadapi bersama. Baik, aku janji. Ayah, aku mau ke taman bermain. Tidak boleh, kamu baru sembuh. Paman dokter bilang aku boleh ke taman bermain. Ya, Selama Sin baik, kita akan ke sana setiap hari. Ke taman bermain ya. Ya. keluarga Meng di Sicheng mengundang para tokoh. Saat itu pasti akan membuat Sicheng gempar. Kalau saja hari itu, keluarga Chen kami bisa ikut. Pesta megah keluarga Meng. Keadaan seperti ini, mungkin sebelum kami mati, kami tidak akan melihatnya. Keluarga Chen kami. Dengan Zheng Ning si sampah sial ini. Lupakan saja harapan itu. Dengan Zheng Ning si sampah sial ini. Hanya akan semakin buruk. Lupakan saja harapan itu. Chen Xiong, tenang saja. Kita cari kesempatan bikin Yuro cerai. Cerai. Dia cuma perkat anjing. Keluarga Chen kami besar. Dia akan setuju cerai, lihat ini. Semua kontrak yang dia rusak. Sekarang cuma satu cara. Apa caranya? Nggak berani bunuh orang, aku nggak berani. Udahlah, kamu mau lihat dia. Menghancurkan keluarga Chen. Jangan bilang aku nggak ingetin. Xiong, tenang saja. Kita cari kesempatan usir dia. Kalau nggak bisa, aku yang akan bertindak. Ini surat undangan dari keluarga Meng. Apa katamu ini beneran dari keluarga Meng? Surat undangan untuk keluarga Chen. Ini surat undangan dari keluarga Meng. Apa ini beneran dari keluarga Meng? Surat undangan untuk keluarga Chen. Lihat dong, keluarga Meng akan mengadakan pesta keluarga di Shigang Hotel. Khusus mengundang kakek keluarga Chen dan keluarga untuk hadir bersama. Wah, bahkan ada tanda tangan langsung dari kepala keluarga Meng. Kalau bisa dekat dengan keluarga Meng, keluarga Chen kami akan segera makmur. Hahaha. Yuro, cepat ganti baju yang bagus. Sebentar lagi kita semua pergi ke Mengzhou Hotel untuk menghadiri pesta keluarga Meng. Undangan pesta keluarga Meng. Lihat dong. Pergi sana, sampah.
Pantas melihat surat tingkat ini Meng Peng ini orangnya tidak bersih. Saya sarankan kalian lebih baik tidak pergi. Itu karena keluarga Chen kami punya potensi. Sebentar lagi akan bangkit. Kenapa? Kamu ini sampah iri ya. Bagaimanapun saya juga bagian dari keluarga Chenmu. Saya memikirkan keluarga kami ada salahnya apa. Kamu keluarga Chen. Anjing keluarga Chen. Lebih berharga daripada seorang SF. Menurut saya, adalah untuk kamu ini Jess. Makan terlalu enak. Membuatmu berhalusinasi ya. Bu Zhengling mengatakan yang sebenarnya. Ada gunanya apa karena dia membuat keluarga Chen kami kehilangan banyak proyek konstruksi. Saya peringatkan kamu. Kalau masih membuat masalah untuk keluarga Chen kami, hati-hati saya habisi kamu. Industri Meng Peng tidak ada yang bersih. Kalian lebih baik pikir matang-matang sebelum pergi. Kamu pikir kami bodoh? Ya, kami melihat sesuatu. Masih bisa lebih buruk dari kamu. Chen Xiong. Tidak ada waktu lagi, cepat. Wah Bu, kamu tidak serius kan? Mau membawa anjing ini ke Hotel Shizhou? Junjuro, apakah otakmu rusak? Membawa seorang SF ke tempat Pak Meng. Kalau Pak Meng marah, bukan hanya 1-2 proyek yang hilang. Kita semua bisa mati. Kalau dia tidak pergi, saya juga tidak pergi. Anak durhaka. Pak Meng mengundang seluruh keluarga kita kalau kamu tidak pergi. Berarti tidak menghormatinya dan membuat kita celaka. Harus pergi. Bu, biarkan saja dia pergi, tapi dia hanya boleh berdiri di pintu nanti. Menyajikan makanan membawa piring ya kan? Setelah pesta selesai kamu makan sisa kami. Chen Xiong. Baiklah, tidak masalah, saya ingin melihat apa yang sebenarnya di dalam labu Meng Peng itu. Pak Liu tidak menyangka semua orang kaya di Sihai berkumpul semua. Hari ini berani menghadap Pak Meng, ngomongin yang besar-besar. Hahaha. Kamu keluarga Chen ya? Ternyata keluarga Chen, kenapa datang ke sini bikin malu bukan-bukan? Kami diundang oleh Pak Meng, sekelompok tikus jalanan. Masih berani pamer di tempat ini. Aduh Liu Fang, kamu sudah tua dan jelek. Miskin sekali, mungkin kotoran hotel ini enggak bakal kamu makan. Undangan di sini jangan keterlaluan. Kamu menantu keluarga Chen ya? Itu si Mati F Zhengning kan? Apa? Si Mati F masih bisa muncul di tempat ini. Kalian para satpam benar-benar tidak berguna. Pak Liu, jangan marah, saya akan usir sekelompok serangga ini. Segera diusir. 30 detik. Hilang dari pandangan saya. 30 detik hilang dari pandangan saya. Kamu lihat baik-baik. Berani memalsukan catatan Pak Meng. Orang kampungan benar-benar mengotori mata saya. Kalian nggak ngerti bahasa manusia, atau datang ke sini buat dicambuk? Nak, jangan terus-terusan bicara. Jadi yang baik. Kamu carry mati ya, kira kali ini pekul mana oli anjing ini. Matilah. Si Chess ini enggak ada hubungannya sama sekali. Kamu tenang, saya akan bikin kamu lega. Kalian sekelompok pencuri anjing. Di depan saya satu hitam satu putih main sandiwara. Hari ini kalian, siapapun enggak bakal bisa pergi dari depan saya. Kebetulan undangannya robek. Kita pulang kebetulan. Undangannya robek, kita pulang yuk, ayo. Mau pergi pulang sana. Tuan, mohon lepaskan kami. Saya bisa melepaskan kalian bertiga. Terima kasih cuma. Tusuk dia 2 kali. Saya mau rekam video. Cuma ada waktu persiapan 5 detik. Waktunya habis, kalian semua mati. 5, 4. 3 lagi pula, kamu juga orang jahat. Aku akan bertindak untuk memberantas kejahatan. Kalau kamu mau mati-mati duluan aku. Benar-benar sepasang kekasih malang. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginan kalian berdua. Putri kamu bodoh, cepat pergi. Milikmu. Cepat. Jangan berlama-lama, ponselku mau habis baterainya. Cepat Euro. Nanti aku akan memberimu sesajen. Hentikan, aku akan memberimu sesajen. Hentikan semuanya Tuan Meng. Tuan Meng. Mereka ingin mencuri di Hotel Shizhou, tapi tertangkap olehku. Aku sedang menghukum mereka selesai. Meng Peng kejam dan tidak berperasaan. Sepertinya kali ini tidak ada yang bisa lolos. Orang-orang ini adalah tamu kehormatanku. Mereka bahkan berani memalsukan undanganmu. Tanda tangan asli pun dipalsukan mereka benar-benar. Ini kamu yang merobeknya. Aku benar-benar tidak tahu ini asli. Maafkan aku. Nona Chen,
Apakah Anda ingin dia diberikan kepada anjing? Atau memaafkannya? Nona Chen, lepaskan aku, biarkan aku hidup. Aku bisa menjadi budakmu, Nona Chen. Nona Chen, lepaskan aku. Ambil undangan ini. Makan. Hari ini berkat Tuan Meng. Kalau tidak kita semua pasti mati. Aku terlambat sebentar. Bawahan ini sudah membuat kesalahan. Sungguh maaf. Tidak berani keluarga Chen bisa melihat Anda. Wajah dan suara Anda sangat beruntung. Ayo, tidak silakan masuk. Ada tipu muslihat. Tuan Meng, Anda baik hati. Tahu, memberi sedikit sisa makanan kepada pengemis. Tuan Qian. Tapi tamu kehormatanku, kamu seperti ini. Apakah kamu tidak menghormatiku? Tuan Meng ini. Haha. Aku sudah menyiapkan ruangan VIP untuk keluarga Chen. Silakan masuk, hahaha. Jangan sungkan, anggap saja seperti rumah sendiri. Duduklah, Pak Meng. Bagaimana Anda bisa menghargai perusahaan kecil kami ini? Anda kan orang penting di bidang properti kota Sihai. Patriark Chen bercanda. Siapa di Sihai yang tidak tahu Patriark Chen? Adalah panutan industri kami di Sihai. Putranya Chen Xiong tampan dan berbakat. Putrinya Chen Yurou cantik jelita. Bisa bekerja sama dengan Anda adalah kehormatan saya. Anda benar-benar punya mata yang tajam. Anda adalah pinalamat besar keluarga Chen. Saya Chen De akan melayani Anda dengan setia. Berkorban sepenuhnya. Kalau begitu, mari kita bahas urusan penting. Di selatan kota Sihai, ada bangunan terbengkalai seluas ratusan hektar. Itu adalah emas hanya saja. Sekarang, Jangan-jangan Anda maksud kawasan Villa Houhai itu. membangun kawasan komersial di sana pasti akan menghasilkan banyak uang. Tenang saja. Saya pasti akan membangun gedung itu dengan baik untuk Anda. Urusan pembongkaran dan pembangunan gedung serahkan pada kalian. Hanya saja, sekarang ada masalah yang lebih besar. Sulit diatasi naik gunung. Turan Lautan API Pasty akan saya selesaikan untuk Anda. Tidak perlu sampai segitunya, hanya saja. Di dalamnya ada banyak penghuni liar. Tidak bisa diusir, saya benar-benar kesal. Urusan ini saya tidak bisa selesaikan, Anda bisa. Anda terlalu memuji saya, keluarga Anda bisa. Yurou, kamu kenal para penghuni liar itu? Kami tidak kenal, dia yang kenal. Kapan kamu kenal orang? Kamu bilang si gelandangan itu dia kenal siapa? Dia. Bahkan mengemis saja tidak bisa kalau saya tidak salah. Zheng Ning, kamu sebelum masuk penjara adalah bos si Cheng kan? Bangunan terbengkalai di si Cheng itu dulunya wilayahmu kan? Kak Zheng percaya dengan satu perintahmu. Masalah ini pasti bisa diselesaikan dengan sempurna. Kamu si sampah akhirnya ada gunanya juga ya. Zheng Ning, apa kata Pak Meng harus kamu dengar? Kalau tidak kamu keluar dari keluarga Chen. Kamu mau saya lakukan apa? Kamu mau aku ngapain? Bilang ke anak buahmu suruh mereka pergi. Aku akan kasih mereka bantuan dan ganti rugi kita ya. Anggap saja kenalan. Iya kenalan biar sering ketemu Zheng Ning. Cepetan kasih jawaban. Kamu pikir baik-baik keluarga Chen. Kalau jadi kaya kamu pasti bisa ikut menikmati. Mending kita bantu aja, lagian juga bukan hal buruk. Kayaknya Zheng masih ragu. Apa aku kurang tulus ya? Setelah urusan ini selesai, keluarga Chen akan menguasai seluruh Sihai. Hak izin semua bangunan dan jadi partner jangka panjangku Meng Peng. Sekarang tulusannya udah cukup kan, kamu masih bengong aja? Cepetan setuju. Aku kasih kamu saham keluarga kita. Cepetan dasar brengsek, jangan bikin bos Meng nunggu lama. Jangan bikin masalah, nanti aku habisin kamu. Zheng gak perlu lihat ini kontrak asli. Maaf ya bos Meng ini. Aku gak bisa maaf bos Meng. Aku gak bisa. Kamu tahu kamu ngapain? Masa depan keluarga Chen hancur karena kamu. Meng Peng, aku gak percaya kamu. Abang, orang-orang ini cari uang dengan cara apa aja? Didera kita Mira Kapaksa Merabian rumah. Rumah pasangan tua itu dirobohkan, suruh 2 orang urus dia. Aku yang urus sendiri. Aku gak pernah berteman dengan Kamu kapitalis bahkan hitam. gak sebanding dengan Shen Fei. Selesai, benar-benar selesai. Kenapa keluarga Chen punya menantu kayak gini? Zheng, apa kurang uang? Atau ada yang kurang? Kamu negosiasi kayak gini bisa bikin masalah besar. Ini taruhan terakhirku, aku Meng Peng. Bisa kasih lebih banyak saham berapa aja. Jangan sombong. Tolong ya, cepetan setuju. Ini kontrak harga selangit. Gimana kamu coba bujuk dia? Aku percaya pilihanmu. Halo. Kalian ini. Lupa kasih tahu bos Meng, aku udah pensiun. Lupa kasih tahu bos Meng, aku udah pensiun. Gak tahu terima kasih. Gak tahu terima kasih. Meng, selalu saya yang salah, saya tidak bisa mengurus sampahnya. Meng, janganlah Anda bertengkar dengan seekor belatung. Ayo kita ngobrol lagi. Meng and orang besar champion Dengki, orang Castle. Pergi sana, jangan-jangan.
Saya akan coba meyakinkan para penghuni yang keras kepala itu. Saya bilang pergi sana, ngerti tidak? Saya akan membuatmu menghilang dari industri properti di Sihai. Ngerti tidak, pergi sana. Meng, acara ini masih. Buat apa pergi sana? Zhengning, kenapa sih kamu menolak Meng? Kamu tahu kekuatannya. Meng itu orangnya tidak bersih, saya tidak percaya padanya. Zhengning, hari ini, saya akan membunuhmu, Zhengning. Hari ini saya akan membunuhmu. Orang tua, apakah kamu mau masuk penjara? Membunuhnya sama saja seperti dia. Saya tidak peduli hari ini, saya akan memberantas kejahatan. Chen Xiong, tahan ayahmu. Hari ini saya akan membenarkan yang ini. Kalian ini ngapain? Zhengning melakukan ini ada alasannya. Dia ngerti apa sih? Ayah mertua, dengarkan nasihat saya. Dia tidak layak untuk kita jalin hubungan dalam. Kalau kesempatan ini terlewat, keluarga kita tidak akan pernah bangkit lagi. Dengarkan baik-baik. Kalau besok masalah ini tidak terselesaikan, keluarga Chen siap-siap saja delist dari bursa. Hancur-hancur keluarga kita, hancur. Hancur ya. Cepat-cepat berkemas dan pergi. Rumah ini tidak bisa diselamatkan lagi. Ayah, ibu. Ada masalah kita hadapi bersama. Hadapi apa sih? Dia bisa dihadapi oleh seluruh keluarga kita. Saya akan pergi lihat. Kamu lihat apa? Ada orang yang pernah tinggal di sini. Zhengning, bagaimana kalau kita pulang saja? Ayo kita dekati dan lihat. Ada cahaya. Itu senter. Siapa? Apakah itu Kak Ning? Kalian ini siapa sih? Kak Ning. Bukankah sebelum aku pergi, aku sudah membagi tempat tinggal untuk kalian? Ya, setelah kamu pergi, Meng Peng. Dia mengirim bulldozer dan dengan paksa merobohkan rumah kami. Tidak memberi kami uang ganti rugi. Tidak ada hukum. Saudara-saudara dengan tenang mencoba berdiskusi, dengannya siapa sangka. Pak Meng, uang ganti rugi yang sudah dijanjikan harusnya diberikan kepada kami kapan aku pernah berjanji padamu. Ini Anda jelas-jelas. Aku ingat dulu aku membawa uang. Ketika aku mencoba bernegosiasi dengan kalian tidak setuju. Sekarang minta uang. Tidak mungkin, Pak Meng. Aku mohon, anakku sedang sekolah. Butuh uang, pergi. Anda bisa menganggapnya sebagai pinjaman. Aku bilang pergi. Pak Meng, aku mohon, Pak Meng. Pak Meng. Apakah Meng Peng yang membuat kalian seperti ini? Ini alasan mengapa bangunan itu mangkrak. Tidak heran dia ingin bekerja sama dengan kita. Kakak ipar kalian jangan sampai setuju dengannya. Meng Peng. Anda harus membela kami. Kakak. Anda harus membela kami. Aku akan bilang pada ayahku tidak akan bekerja sama dengannya. Tidak bisa membiarkannya begitu lancang. Belum cukup untuk saudara-saudaraku, untuk keluargaku. Aku harus membalas dendam pada Meng Peng. Tapi kamu sudah tidak lagi. Aku harus mencari seseorang. Jangan cari Suyu lagi. Bukan Euro. Zhengning mana? Sedang urusan di luar. Apa? Di saat seperti ini masih ada waktu untuk urusan. Ketua, ada yang ingin bertemu denganmu. Apakah teman lamaku? Wah, semua ada di sini. Pak Meng, mohon beri saya sedikit waktu, Pak Chen. Ini tidak pantas, cepat bangun. Hahaha. Pak Chen, apa yang baru saja kamu katakan? Anda beri kami sedikit waktu. Bukan aku bilang, bahkan jika aku memberimu waktu 10 tahun, kamu tidak akan bisa menyelesaikan ini. Zhengning mana? Dia pergi urusan. Dia masih punya mood buat urusan ya? Wah, hahaha. Perjanjian transfer saham ini, maksudnya apa, Pak Meng? Karena kamu perusahaan saya rugi besar. Ambil perusahaanmu buat nutupin kerugian. Kamu nggak keberatan kan? Nggak masalah, nggak masalah. Asal nyawaku selamat, nggak masalah, aku tanda tangan. Nggak semudah itu panggil Zhengning balik. Kita juga nggak tahu si preman itu pergi kemana. Gimana aku suruh panggil ya panggil, nggak. Aku bunuh kamu, ampun. Berhenti urusan suamiku, aku yang tanggung. Lepasin keluargaku. Kayaknya kamu tahu dia di mana. Telepon dia setengah jam. Elap 1 menit. Aku potong 1 jari keluargamu. Mengerti nggak? Wah, kayaknya waktunya hampir habis nih.
Anak muda jangan salahin aku. Setengah jam ini juga udah sampai. Aku harus tepati janji. Potong jempolmu dulu. Mas, masih 1 menit, masih 1 menit. Aku lagi ngebidang ini. Jangan-jangan kena 2 jari. Ini nggak malah senengnya berkurang. Meng Peng lepasin keluargaku. Wah mbak. Kamu juga ngitung waktunya ya, jangan buru-buru. Baru kamu lahirin anak gede. Ahahaha. Pak Meng, jangan buru-buru. Sebentar lagi giliran kalian berdua. Berhenti. Kamu akhirnya balik. Tenang, ada aku nggak bakal biarin dia sakiti keluarga kita. Zheng Ning, kamu akhirnya datang. Zheng Ning. Kamu akhirnya datang. Dasar mantu brengsek. Semua salahmu bikin keluarga Chen hancur lebur. Kamu setuju sama orang lain gimana? Ayah Zheng Ning ada pertimbangannya. Pertimbangan apaan, dia cuma dendam sama kita. Cari kesempatan buat celakain kita. Kita udah baik sama kamu. Kenapa kamu perlakukan kita kayak gini? Benar-benar. Om tante bilangnya bener banget. Ikut aku pasti kaya raya, kenapa nggak milih? Malah milih jalan buntu. Aku tanya terakhir kali mau setuju. Atau nggak, ini ada 1 miliar. Kalau bisa selesai 1 miliar ini buat kamu. Kalau nggak semua orang di sini mati. Zheng Ning, aku mohon. Zheng Ning, kami semua minta maaf. Setujulah sama Pak Meng, mohon. Bawa uangmu dan pergi dari sini. Aku nggak mau kerja sama dengan bajingan. Bunuh orang tutup mulut, merampas rumah melanggar hukum. Orang jahat nggak pantas kerja sama dengan aku. Nggak mau terima baik malah cari masalah ya. Baik. Aku ubah pikiran. Keluarga Chen ada berapa orang? Siapa yang bisa bunuh dia? 1 miliar ini buat siapa yang bisa? Keluarga Chen ada berapa orang? Siapa yang bisa bunuh dia? 1 miliar ini buat siapa yang bisa? Zheng Ning, demi keluargaku. Hari ini aku harus lakukan ini. Ayah. Semua karena kamu. Keluarga Chen jadi begini. 1 miliar ini worth it. Berhenti. Zheng Ning punya alasannya. Nak, kalau kata L ganti F. Bisa dipercaya nggak, minggir. Ayah, hari ini demi kalian. Aku lakukan sesuatu. Ayah Meng Peng mau bunuh kalian. Omong kosong, cuma kamu yang mau bunuh kami. Ayah, ini surat panggilan pengadilan. Kamu lihat sendiri. Apa yang terjadi? Meng Peng dituduh pembunuhan sengaja. Dihentikan dari proyek. Sedang diselidiki pengadilan. Aku nggak tahu gimana kamu nutup mulut orang. Tapi tuduhan pembunuhan sengaja ini nggak gampang buat kamu lepaskan ayah. Kalau kalian terima proyek ini, maka tuduhan pembunuhan sengaja ini jatuh ke tangan kalian tidak terdugakan. Orang yang kamu bunuh itu adalah orang saya. Benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu. Kamu benar-benar kejam. Kalau begitu, aku akan membunuh beberapa lagi. Kalau begitu, aku akan membunuh beberapa lagi. Setelah membunuh kalian semua, aku akan menyingkirkan apa yang kalian sebut sebagai anak buah. Maka aku bisa mulai bekerja. Masih sulit menghindari kematian. Hidup ini terlalu melelahkan. Apa yang kalian bicarakan? Ini adalah akibat melawan saya. Hahaha. Apa yang kamu lakukan benar-benar gila. Masih pernah hidup di masyarakat. Hal kecil saja sudah membuat orang gila. Maaf. Kamu bilang kata-kata saya tidak tahan. APA maksudnya? Ya, apa maksudnya? Maksud saya adalah meskipun kamu membunuh saya, gedung dan tanah itu bukan milikmu. Gedung ini saya beli sendiri. Kamu bilang itu bukan milik saya, bagaimana? Itu milikmu. Hahaha. Tidak terduga. Heilong yang dulu berkuasa. Suatu hari menjadi gila tidak apa-apa. Aku akan menguburkanmu di samping saudaramu. Pak Meng, lihat ini apa? Apa ini? Bagaimana kamu tahu kamu tidak ditipu? Tanah ini sejak 20 tahun lalu, hanya saya Zheng Ning yang memiliki hak bangun dan hak pakainya. Kamu bilang kamu membeli tanah itu. Bagaimana saya tidak tahu? Hahaha. Pak Meng, terima kasih ya sudah membangun rumah untuk saya. Ini.
Pak Meng, terima kasih ya sudah membangun rumah untuk saya. Ini tidak benar. Sudah tidak perlu lihat lagi apakah saya punya tanah itu. Saya sendiri tidak tahu. Milikmu. Pak Meng, dunia persilatan bukan tentang perkelahian. Dunia persilatan adalah tentang hubungan sosial. Kamu hanya bermain-main seperti anak kecil. Berani main-main dengan aku. Panggil orangnya ke sini. Kenapa sekarang sudah mulai marah tidak karuan? Aku kasih tahu seluruh industri properti di Sihai aku yang jaga. Semua orang di hadapanku harus berlutut. Kamu punya kemampuan itu ya? Kamu hebat tapi bisa melawan 100 orang. Makanya aku bilang Pak Meng, kamu hanya bermain-main. Seperti anak kecil kamu. Tidak berani menyentuhku. Aku tidak berani menyentuhmu, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik teman-teman. Siapkan semua perlengkapan sekarang. Aku akan menghancurkan keluarga ini. Zheng Ning, aku mohon padamu. Cepat minta maaf. Meng Peng bukan Shen Fei tidak mudah dihadapi. Jangan khawatir, orangku sudah hampir sampai. Suyu. Masih tentang perkumpulan naga hitammu itu ya? Aku takut sama dia. Dia waktu itu. Kamu benar-benar mencari dia. Iya. Masih bicara kode rahasia ya, serang. Kubur dia di bawah gedung yang belum selesai. Untuk menenangkan roh jahat Meng Peng. Ketua Li Nantian Ketua Perkumpulan Kapal Bawah Tanah Kota Zahai. Ketua Perkumpulan Liar. Kenapa dia ada di sini? Ketua Li. Kenapa Anda memukul saya? Apakah Anda tertarik dengan kawasan pengembangan di Qianhai saya semuanya, untuk Anda asalkan Anda? Aku akan tertarik dengan sampahmu itu. Lalu kenapa kamu benar-benar berani? Berani mengancam nyawa saudaraku-saudara ini. Zheng Ning adalah saudaraku yang sudah 10 tahun setia. Kalau kamu berani menyentuhnya berarti kamu melawanku. Kamu tidak ingin bertahan di dunia perbankan ini atau kamu tidak ingin hidup lagi ketua saya. Saya benar-benar tidak tahu, saya tidak mengenal Anda. Mohon maafkan saya kakak. Bagaimana kita menghadapi orang ini? Kakak naga hitam, terserah Anda mau membunuh atau menyiksa. Liar, kamu pergi dari sini. Keluarga Chen tidak menyambutmu, Zheng Ning juga tidak menyambutmu. Pergi dari sini. Kakak ipar sudah lama tidak bertemu. Perkataanmu sangat menyakiti perasaan. Apakah kau pernah memiliki perasaan dengan Zheng Ning? Kalau bukan karena kau dulu, dia tidak akan. Sudahlah. Aku datang hari ini untuk menyelamatkan situasi. Lihatlah laut barat ini. Siapa yang berani tidak menghormati mantan kakakku? Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Liar, terima kasih kalau bukan karena kau hari ini. Aku mungkin sudah kehilangan kepalaku. Sudah lama tidak bertemu kakak. Aku sangat merindukanmu. Baik, aku tahu. Cepat bersujud dan minta maaf pada kakak Zheng, berterima kasih karena dia tidak membunuhmu. Kakak hitam, terima kasih karena tidak membunuhku. Properti itu anggap saja sebagai hadiah untukmu. Bawa pergi. Liar, sekarang masalah sudah selesai, kau harus pergi kan? Kakak ipar masih tergesa-gesa ya. Aku dan kakak sudah lama tidak bertemu, benar-benar ingin mengobrol. Tidak ada yang ingin mengobrol denganmu. Kakak sudah lama tidak bertemu, harus makan bersama dong. 1 minggu lagi kita bertemu di tempatku. Jangan setuju dengannya. Baik, sampai jumpa. Zheng Ning, kau gila, masih berhubungan dengan orang seperti itu. Bagaimana dia memperlakukanmu dulu, kau lupa? Euro, aku tidak punya pilihan kalau mencari Suyu. Tidak bisa menghindari pertempuran. Kau tidak bisa. Sudahlah, masalah sudah selesai. Kau tidak bisa pergi dengannya. Aku harus pergi. Aku punya alasan yang harus kujalani, aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kakak Zheng Ning, dulu semuanya salahku. Kau. Aku akan berlutut dan minta maaf. Pria memiliki harga diri. Menantu kali ini berkat kau. Kau adalah penyelamat keluarga kami. Kalau bisa mengembalikan proyek Qianhai lagi. Ayah kau ini memaksa orang. Aku akan berusaha. Aku akan menyiapkan makanan untuk menyambut menantu baik keluarga Chen. Ketua. Cari tahu keadaan Zheng Ning saat ini, aku tidak ingin seumur hidup. Hidup di bawah bayang-bayangnya. Sin sebentar lagi keluar dari rumah sakit ya. Ayo kita jemput. Ah iya. Keponakan saya sedang dirawat di rumah sakit. Sudah banyak menderita, kamu masih diam aja. Cepat siapkan mobil, saya segera pergi. Cepat ubah kamar tidur terbesar kita menjadi kamar Putri Sin. Baik-baik, saya segera pergi. Nanti ya, kita tidak akan membiarkan Sin menderita sedikit pun. Kak abang ipar, nanti ya. Saya akan menjadi sopir pribadi, kalian mau pergi kemana? Bilang saja sama saya. Iya, tadi malam saya bermimpi cucu kita yang baik keluar dari rumah sakit. Lihat, benarkan saya juga mau ikut. Cukup tempat duduknya. Kamu jangan ikut, tempat parkirnya kurang. Jalan kaki pun saya akan pergi. Cukup tempat duduknya, ayo baik.
Cucu yang baik, kakek datang menjengukmu. Sinsin, ayah datang menjemputmu. Ayah, Sinsin. Kakek khusus membelikanmu kue. saya tidak mau makan, saya mau coklat. Kakek segera membelinya. Ya, Kakek cepat ya Sinsin. Ayo Om peluk. tidak mau. Om jahat selalu menjelekkan ayahku. Om dulu salah. Sekarang Om adalah sopir pribadi ayahmu. Hanya saya yang punya coklat, ayah ibu tidak punya. Kakek beli lagi. Ayah Sinsin hanya bicara asal. Apapun yang dikatakan Sinsin adalah perintah. Nanti ya seluruh keluarga kita akan mendengarkan Sinsin. Tidak mau, saya hanya mau mendengarkan ayah ibu. Kita juga mendengarkan. Nanti masih ada yang mengganggu ayah ibu. Tidak dizahai ayah hanya perlu melembaikan tangan. Tidak ada yang berani membantah. Ayah, kita pulang ya, saya tidak mau dirawat lagi. Baik, ayah segera mengurus surat keluar rumah sakitmu. Chen Xiong ngapain aja? Urusan keluar rumah sakit yang kecil ini masih perlu kakak iparmu yang mengurus. Aku langsung pergi ya, tunggu sebentar. Sinsin, ayah ajak kamu pulang ya. Ok. Ayo. Sekarang gimana kita masih di sini nunggu perintah bos? Siapa kalian mencuri ya? Tanah ini atas namaku. Kalian kelihatan mencurigakan. Kalau mencuri sih kalian mata kalian buta ya. Kami pekerja di sini pekerja Mengpeng. Tanah ini mulai sekarang jadi milik Huang. Kalian punya 5 menit habiskan, makan terus migat. Siapa bilang? Kami orangnya Mengpeng. Bos kami marga Zeng. Tanah ini juga milik Zeng. Dari mana munculnya anak kecil tak tahu diri? Menghina bos kami, cari mati ya. Nggak mau dihormatin, mau dihukum ya, kenapa? Kamu cari mati, jangan berantem di sini. Bos baru keluar, buruan panggil bos ke sini ya. Buruan panggil bos, kalian sampah kayak kalian. Nggak layak ngomong sama aku, bos kami datang. Jangan takut, hari ini siapa yang takut? Dia itu cucu males ngomong sama kamu. Aku ngantuk, kenapa ngomong besar? Mau kabur cuma modal beberapa orang. Bos datang. Bos dasar brengsek. Anak buah aja nggak bisa ngatur. Mau aku kasih pelajaran ya? Siapa kamu di Siceng, nggak terkenal ya? Kamu yang kerja konstruksi nggak kenal aku ya? Anak kecil belum tahu apa-apa. Bicara yang penting, jangan banyak omong. Buka matamu baik-baik, jangan sentuh bos aku. Di sini tertulis nama Mengpeng. Apa hubungannya sama aku, Zeng Ning? Kamu buta hukum ya, tanah ini. Aku sama Mengpeng tanda tangan perjanjian taruhan. Sekarang waktunya habis. Tanah ini sekarang milikku. Dan kamu masuk secara ilegal. Oh, benarkah? 4 pas banget. 4 orang atau lebih kegiatan kelompok ilegal. Kalau gimana? Mengpeng sudah masuk. Perjanjian taruhanmu tidak berlaku. Tidak mungkin hal sebesar ini, kenapa aku tidak tahu? Itu karena levelmu belum cukup. Cepat cari tahu apa yang terjadi, Zeng Ning. Yang bermarga Zeng, aku pernah dengar satu. Dia seorang LGF, jaga mulutmu. Kamu ini anak kecil berani sekali ya. Baru keluar beberapa hari sudah mulai lagi. Bisnis paksa jual paksa beli. Apa yang aku punya sekarang semuanya legal. Basa-basi apa? Bagaimana kalau kita kerja sama aku di jalur putih? Kamu di jalur hitam keuntungan proyek. 37, aku 7, kamu 3. Aku bilang sekali lagi, apa yang aku punya sekarang semuanya legal. Kayaknya tidak mau kerja sama ya, jangan salahkan aku kalau di depan kepala penjara ngomong sembarangan, bos. Biar aku robek mulut busuknya. Sudahlah kalau anjing menggigitmu. Apa kamu mau menggigit balik? Kamu ngatain siapa, bos? Masalah Tuan Meng sudah jelas, tunggu, aku menghabisi dia dulu. Bos, masalah Tuan Meng sudah jelas, tunggu, aku menghabisi dia dulu. Bos, orang ini, aku tidak berani di kota barat. Tidak ada tukang bangunan yang tidak bisa aku sentuh dia. Kakaknya liar apa? Ya liar. Mereka bukan pekerja biasa, mereka adalah mantan anggota Serikat Naga Hitam. Maaf Tuan Naga Hitam, kami tidak tahu. Mohon maaf Tuan Naga Hitam. Maaf bisa, tapi lihat dulu niatmu. Asal Tuan mau kasih aku hidup apapun, aku setuju. Aku sudah bilang hal ilegal aku tidak lakukan. Nyawamu. Tunggu Yama yang ambil. Terima kasih Tuan Naga Hitam. Bos, kamu langsung lepas mereka. Aku bilang mau lepas mereka. Anak kecil. Kamu bilang siapa yang takut, siapa yang jadi cucu. Aku cucu kakek. Bos, ini uangnya, terima kasih, ini untuk ganti rugi Tuan. Bos, ini uangnya, terima kasih. Ini untuk ganti rugi Tuan. Yang rugi bukan cuma aku. Teman-temanku ini bagaimana? Tuan bilang saja bos, aku pasti lakukan. Ambil uangnya. Anggap saja sebagai saham perusahaan. Sebagai ganti rugi kalian sudah. Pergi. Ning Liar sudah mencarimu lagi.
Sudah lama kamu kembali, sebaiknya kamu bicara baik-baik dengannya. Ning Lier sudah melanggar aturan yang kamu tetapkan dulu mulai jual muka. Dan dulu saat kamu masuk penjara, juga tidak lepas darinya. Ini bukanlah kamu memasang jaring sendiri. Justru karena itu aku harus menanyainya dengan jelas. Bagaimana dia bisa tega melakukannya dulu? Neng, Sudah, jangan tanya lagi. Ayah, Di rumah yang baik ya main dengan mama. baik. Suamiku, kamu hari ini pakai baju ganteng mau kemana? Kamu lupa aku harus bicara baik-baik dengan Lier. Benarkah kamu akan bertemu dengan orang gila itu? Euro, kamu tenang saja. Kalau kamu keluar dari sini hari ini, hidup kita jangan diteruskan lagi. Ayah, Euro, percayalah padaku sekali ini. Mama, apa ayah tidak mau kita lagi? Apa kita melakukan kesalahan? Sin yang baik, ayah sebentar lagi pulang. Kita tunggu ayah di rumah ya. Baik. Aku beritahu kamu, Lier, urusan mencari uang dengan membunuh kita tidak lakukan. Lihat bagaimana aku menghajar kamu pergi. terkejut tidak menyangka. Lier, kamu kemari. Zeng, aku beritahu kamu. Hari ini uang ini pasti aku dapatkan. Aku yang bilang. Lier, kamu brengsek. Adik. Lier sedang mikir apa? Kak, kok bisa cepat keluar? Hidup sudah bisa menyesuaikan. Belum terlalu bisa. Tidak apa-apa. Nanti hidupmu aku yang urus. Kalau ada kebutuhan bilang ke saudara. Baik. Itu. Kalian sudah bertemu setelah keluar. Dia yang menjemputku. Itu. Kalian pernah ketemu. Dia yang jemput aku. Kenapa dulu kamu tega menjebakku? Zheng Yue juga adikmu. Kenapa kamu tega membunuhnya? Kamu gak punya hati ya? Itu semua karena kamu. Kamu nggak ngizinin aku jualan. Lagian. Aku bilang adikku, bukan aku yang bunuh, kamu percaya. Aku tahu kok, hahaha. Pembohong. Kamu gak ada bedanya. Ini alasan kenapa kamu gak pernah sukses. Lihat aku sekarang. Didukung kekuatan besar. Mengendalikan perekonomian seluruh Laut Barat. Banyak bangsawan yang tunduk padaku. Apakah kamu gak iri? Aku gak tertarik sama sekali. Hah, gak tertarik? Lalu katakan apa yang kamu tertarik. Nenek-nenek nyebrang jalan. Bantu polisi nangkep maling. Atau nyari kucing hilang, hahaha, pahlawanku. Aku tertarik kapan kamu bisa dihukum. Kakak. Nggak usah sok film, kebanyakan nonton Infernal Affairs ya. Coba tanya. Siapa di Laut Barat yang berani ganggu aku? Warden penjara datang ke depanku. Harus ngasih aku muka. Siapa yang berani ganggu aku? Siapa yang berani hukum aku? Warden penjara datang ke depanku. Harus ngasih aku muka. Siapa yang berani ganggu aku? Siapa yang berani hukum aku? Kamu mau tangkap aku? Kamu mau hukum aku? Kamu mau tangkap aku? Aku lihat gimana kamu hukum aku. Tembak. Aku gak bisa bunuh kamu, aku mau keluargamu. Dan mati bareng kamu baru puas. Aku mau bunuh semua keluargamu. Berani coba. Ayah, Untung nggak apa-apa. Aku udah beli tiket malam ini, kalian buruan siap-siap pergi ke Laut Kaspia buat liburan. Apa yang terjadi? Jangan tanya, buruan pergi. Zeng Ning. Gak ada waktu buat jelasin, buruan pergi. Mau cari dia buat apa? Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Kenapa kamu tidak membiarkan aku menemani kamu? Apa gunanya kamu pergi? Aku ingin sekali membunuhnya. Orang-orang kita ini bukanlah tandingannya. Kamu sekarang bantu jaga Sin dan Euro, aku harus pergi sebentar. Kamu masih mau pergi? Saudara-saudara di Qianhai bisa dalam bahaya, kapan saja aku harus pergi. Aku akan melindungi kakak ipar dan Sin. Serahin sama kamu. Yang di atas lebih ke atas lagi, belum hujan sudah rusak begini.
Ketua, kenapa kamu datang? Hari ini tidak terjadi apa-apa kan? Tidak ada, tenang saja. Apa ada apa? Apa yang terjadi? Semuanya tertimbun di bawah. Ketua, Liar, aku dan kamu tidak akan pernah rukun. sudah lama kita tidak bertemu. Kamu dat ang UAP. Hari ini datang ada hal yang ingin dibicarakan. Kamu benar-benar tidak punya masalah dengan Zheng Ning. Kamu ingin memblokkan aku. Ikut aku saja, aku akan serahkan semua urusan kasino padamu. Kamu ingin aku melakukan apa? Bunuh dia, syaratnya terserah kamu. Aku bukan anak buah Zheng Ning. Juga tidak akan bekerja sama denganmu. Kalau begitu kamu harus memikirkannya baik-baik. Ikut dia, kamu pasti tidak akan selamat. Anjing sialan ingin aku mengkhianati kakak. Mimpi. Awalnya aku cukup mengagumimu. Kalau tidak pergi aku akan bertindak. Semoga kamu dan kakak bahagia di dunia sana. Bibi Suyu-Suyu bangun. Bibi, Suyu-suyu kenapa? Lear ingin memblokkannya, tapi Suyu menolak. Dia melindungi kita. Suyu, aku minta maaf padamu. Ada yang melaporkan ini, kasus pembunuhan, jangan bergerak. Kalian ngapain wai-wai? Kalian salah, dia bukan pembunuhnya. jangan sentuh ayahku. Orang ini Power Perci. Kalian tangkap orang yang salah. Lear, dia yang membunuh orang. Nyonya, tenang saja, kami hanya membuat catatan. Yuro, kamu bawa anaknya pergi dulu. Sebentar lagi aku akan kembali, percaya mereka akan melepaskan. Ayah. Kapten, kami mencari kamu, jangan macam-macam, buka tangannya. Tuan, hit him long, orang ini adalah liar gun. Betul, itu dia. Bagaimana, ada petunjuknya? Aku sudah memasang alat pemantau di istriku, sekarang kita bisa melaksanakan penangkapan. Segera atur personel dukung hitam, Long melaksanakan penangkapan. Lear, kamu bukan manusia. Kakak ipar kenapa bilang begitu, aku demi anak. Tidak melihat adegan berdarah. Bahkan khusus memberinya obat bius. Zheng Ning cepat atau lambat akan menghajar kamu. Apa kamu masih mengharapkan dia? Sekarang kamu urus dirimu sendiri dulu. Aku pasti akan membuatmu membayar. Jadi sekarang aku akan bersenang-senang di tubuhmu. Sedangkan anak itu aku pikir, jual dia ke luar negeri saja. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Liar sudah cukup tertawa, siap-siap berangkat. Zheng Ning, Liar sudah cukup tertawa, sudah waktunya berangkat. bagaimana kamu bisa menemukan? Kamu masih pintar tapi bagaimana lagi kamu hanya membawa satu orang? Sudah kubilang kesombongan adalah musuh terbesarmu. Aku takut apa? Aku hanya takut kalian berdua melawan 100 orangku. Benar-benar pikir kalian sedang syuting film ya, Liar. Terlibat hitam dan kekerasan ditangkap secara hukum, jangan mendekat. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Liar, kamu sudah tidak ada jalan keluar, menyerahlah. Bunuh dia. Zheng Ning, kamu cepat lari. Hati-hati. Jangan main-main sapit panitia dan lari minal makituri. Ya, tunggu, aku membunuhmu. Lalu istriku akan diperkosa dulu baru dibunuh, mengantarnya bertemu kamu. Pergi ke bawah menemani saudara-saudaraku. Tidak berguna. Mama, kenapa? Jangan bergerak sembarangan. Lear, kamu ingin apa? Serang aku saja. Kalau mau membunuh-bunuh bersama. Zheng Ning, lihat kalian berdua pergi ke neraka bersama. Kalau mau membunuh-bunuh aku. Kamu berlutut dulu. Liar, kamu ingat dulu kita. Jangan ngomongin masa lalu. Setiap hari suruh kerja berat. Dianggap kayak binatang, aku pengen duit. Pengen duit, aku miskin banget sampai ikut kamu. Aku minta maaf, aku cuma pengen teman-teman aman. Aman? Kamu pikir mungkin? Sejak kamu bunuh Shenfei, semua udah nggak mungkin lagi. Hari ini, aku bunuh istri dan anak kamu. Aku mau kamu hidup dalam bayang-bayang selamanya. Sin. Ah. Sin. Jaga Sin, aku harus tangkap si brengsek itu. Kamu tenang dulu. Jangan mendekat. Dengerin omongan kakak, kamu nggak pernah dengerin. Percaya sama aku, kamu nyerah aja. Udah telat. Nggak telat, sama sekali nggak telat. Aku kangen banget sama waktu dulu kita jalan-jalan di jalan. Suyu, kasihan banget, tahun baru nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang lagi. Boleh ikut kalian nggak? Ayo. Aku ingat dulu kamu bawa aku ke rumah sakit.
Mau mati aja masih mikirin orang lain. Aku kira kamu udah berubah. Ternyata kamu masih kayak gini. Kakak. Adik. Adikku mati bukan rencanaku. Aku nggak tahu mereka bakal kayak gini. Mereka. Hidup. Kenapa harus seberat ini? Ya Tuhan nggak adil sama aku. Liar, dengerin kakak, kamu nyerah aja dulu. Kakak bisa selamatin kamu 6 tahun lalu, sekarang juga bisa. Udah telat semuanya, udah telat. Liar.